Suntik itu adalah suntik oli Pasiennya sudah tua, memang ada nyeri di lutut. rasanya lebih sakit, padahal enggak juga. Selamat datang kembali ke Curacast, podcast bertema kesehatan yang berkaitan dengan rehab medik, fisioterapi, dan sports medicine. Saya Dr. Hans, host podcast ini, dan sekali lagi kami ditemani sama Dr. Andre, SPKFR. Ya, selamat datang kembali dokter ke Curacast. Nah, untuk hari ini kita mau bicarakan tentang pemberian suntikan PRP atau panjangnya platelet rich plasma. Jadi, dok, apa sih platelet rich plasma itu? Ya, PRP itu salah satu prosedur untuk menyuntikkan darah dari kita itu yang banyak growth factornya ke dalam jaringan tubuh kita, bisa ke sendi ataupun daerah lain, misalnya di tendon ataupun di otot. Jadi sebetulnya PRP sendiri, platelet sendiri udah diproduksi ya sama tubuh kita, tapi saat mau diekstrak berarti diambil, habis itu diputerin ya di centrifuge, baru langsung disuntikan kembali ke pasien. Nah, kenapa sih dok harus melewati proses yang berbelit-belit ini? Ya, jadi tadi proses yang disebut dokter Hans itu kan kita ambil ya darah. Darah itu kan kandungannya banyak ya, ada platelet atau trombosit, ada leukosit, ada eritrosit gitu. Jadi banyak sel darah merah, sel darah putih gitu ya. Nah, itu kita mau pisahin. Nah, yang kita mau pakai khususnya adalah platelet di dalam plasma. Nah, platelet itu kalau di centrifuge dia bisa dipisahin tuh. Mana yang khusus platelet tuh. Nah, platelet itu banyak mengandung growth factor. Dia bisa membantu recovery dari suatu jaringan yang cedera. Oke. Nah, kebetulan kemarin tuh saya sempat ketemu ada satu pasien yang cukup tua, memang ada nyeri di lutut. Nah, akhirnya habis kita selidiki ya pasien itu ada osteoartritis. Nah, untuk osteoartritis ini bisa nggak sih pakai PRP? Ya, bisa. Jadi untuk proses osteoartritis kita bisa suntikan PRP untuk membantu regenerasi jaringan-jaringan di dalam lututnya, untuk mengurangi nyeri dan untuk menghambat progresivitasnya sebenarnya. Gitu. Nah, selain pas penyuntikan PRP, kira-kira untuk proses penyembuhannya kita di rehab medik ya bisa pakai apa lagi sih? Jadi selain kita suntikan PRP, kita juga bisa dukung proses penyembuhan, yaitu kita menjaga jangan sampai cedera lagi kan. Kalau dia udah selesai suntik, nah kita latih otot-ototnya tuh, otot-otot sekitar pahanya misalnya untuk kasus pengapuran lutut, kita otot quadriceps sama hamstring itu harus perlu dikuatkan untuk mencegah terjadinya nyeri dan meningkatkan fungsi. Justru orang-orang yang sakit lutut itu ya perlu latihannya pas lagi nyerinya berkurang kan. Nah, tapi jangan berhenti di situ. Nyeri berkurang kita latih ototnya. Itu jadi waktu yang bagus buat latihan kan. Ototnya gede, nyeri yang berikutnya yang kita cegah. Dan jangan lupa mungkin alat-alat terapi juga bisa bantu buat kalau pas lagi latihan ada nyeri-nyeri dikit gitu ya. Bisa ultrasound, shockwave atau laser itu bisa. Nah, kalau setelah pemberian PRP, kira-kira jeda berapa waktu sih? Berapa lama sampai kita bisa kembali olahraga latihan lagi? Ya, jadi biasa habis suntikan PRP mungkin pasien perlu istirahat sekitar 2 hari ya. Itu mungkin aktivitasnya bisa agak minimal tuh. Setelah 2 hari dia udah beraktivitas seperti biasanya. Nah, kalau mau mulai latihan lagi mungkin sekitar seminggu. Kalau aktivitasnya agak berat mungkin 2 minggu. 1 minggu, 2 minggu setelah penyuntikannya. Nah, lebih apa ya? Mau tanya tentang penyuntikannya sendiri, sakit nggak sih? Sebenarnya suntik mah rasanya ya kayak kena jarum masuk aja sih. Nah, yang paling penting dari proses penyuntikan itu sebenarnya kita harus tepat posisinya. Jadi jangan sampai kita suntik di tempat yang bukan butuh recovery-nya itu. Nah, untuk proses penyuntikan itu ya pakai jarum yang biasa lah ya. Kayak kita pernah disuntik, rasanya kurang lebih mirip-mirip aja. Cuman kadang-kadang orang udah takut duluan aja tuh, jadi rasanya lebih sakit, padahal enggak juga. Betul. Nah, kalau misalkan biar lebih jitu suntiknya biasanya kita bisa pakai USG. Jadi USG ini berfungsi untuk apa ya, seperti suatu kamera ya, supaya kelihatan tuh suntiknya kemana dan supaya tepat sasaran ya dok ya. Jadi kita guide dengan USG buat tempat suntikan. Nah dok, ini kan PRP itu didapatkan dari darah pasiennya sendiri. Kira-kira karakteristik pasien seperti apa sih yang cocok untuk pengambilan PRP, dan kira-kira hal-hal apa yang harus diperhatikan saat mau pengambilan darah untuk PRP? Ya, jadi PRP itu kualitasnya ditentuin oleh beberapa faktor. Pertama dari pasiennya, misalnya pasiennya
terlalu tua itu pasti growth factornya lebih rendah dibandingkan Ya. yang masih muda. Terus berikutnya kalau pasiennya merokok, sebaiknya di stop dulu tuh 2 minggu untuk membantu kualitas dari growth factornya yang bakal dihasilkan dari si PRP-nya itu sendiri. Lalu misalnya pasiennya kurang tidur, ya kalau bisa tidurnya diperbaiki dulu. Oke. Soalnya pasien-pasien cedera itu rata-rata mungkin penyebab cederanya dari kurang tidur juga tuh. Bisa jadi. Iya, terus kalau misalnya nutrisinya kurang, kalau misalnya dia makan cukup protein dan kawan-kawan biar kualitas plateletnya dari segi manusianya itu bagus. Nomor 2 untuk menjaga kualitas PRP-nya tentu si tabung PRP-nya harus kualitasnya standar ya. Iya. Nah, kualitas yang standar itu memastikan pemisahnya maksimal. Iya. Jadi jangan sampai kita nggak butuh leukosit, kita cari leukosit. Kita pengen pure misalnya pure platelet, berarti pengennya platelet. Jadi kita harus pastikan tabung itu kualitasnya baik, proses sentrifugenya baik, terus juga proses penyuntikannya harus baik. Iya, pasti. Jadi banyak tahapnya Iya. sampai bisa memastikan kalau memang pemberian PRP ini secara tepat. Nah, banyak nih pasti yang tanyain, kira-kira apa sih bedanya PRP yang disuntik ke sendi sama PRP yang biasanya dipakai untuk estetik tuh? Ya tadi dari kualitas PRP-nya itu ya. Jadi kita pengen PRP yang jenis apa nih? PRP yang ada sedikit-sedikit leupositnya itu bisa memicu proses penyembuhan yang lebih ekstensif. Tapi kalau buat penampilan mungkin bisa jadi ada jaringan parut sedikit. Tapi kalau untuk kulit tentu kita nggak mau yang ada leupositnya kan. Ya. Jadi PRP-nya akan berbeda tuh untuk sendi dan juga untuk di kecantikan gitu ya. Nah, PRP sendiri, ini kalau nggak salah ya dok, PRP itu bisa disuntikan bareng zat-zat lain yang bisa membantu ya. Mungkin dok bisa beri contoh kira-kira PRP biasanya disuntik bareng apa? Jadi biasanya PRP itu bisa kita suntik dengan hal lain ya, misalnya kayak kita bisa suntik hyaluronat asid gitu ya. Jadi itu orang mungkin paling sering dengar suntik itu adalah suntik oli sendi gitu ya, suntik pelumas, suntik bantalan sendi. Nah itu hyaluronat tuh. Nah itu kita sebut sebagai viscosupplementation. Jadi dia bikin suatu bantalan untuk mencegah tekanan pada sendi. Nah tekanan yang udah dicegah itu kan bisa membantu proses penyembuhan. Tapi kalau kita tambahin PRP, di situ proses penyembuhannya bisa lebih ekstra dong. Jadi ibaratnya luka itu udah nggak kegoyang-goyang lagi, ditambahin recovery-nya. Jadi dia tambah lebih baik tuh. Gitu. Itu untuk kalau kita tambahin HA. Tapi beberapa suntikan lain bisa juga tuh, kayak misalnya ada orang suntik kolagen. Nah si PRP sendiri kan dengan regenerasi itu berharap pembentukan kolagen. Nah kalau kita suntik kolagen eksternal bisa juga tuh menambahkan jumlah kolagen di sekitar situ dan penyembuhan jadi lebih baik. Atau bisa juga kita tambahkan sekretom atau stem cell olahan ya. Nah itu untuk lebih ngebus lagi tuh proses recovery. Tapi PRP sendiri dibandingin sama sekretom, kalau sekretom itu secara literaturnya biasanya disuntik seminggu sekali, dan sekretom ini atau stem cell olahan ini masih dalam proses penelitian ya. Jadi masih belum banyak tuh literaturnya. Kalau untuk literatur atau pelajaran-pelajaran yang sering kita terima update medisnya kebanyakan tentang PRP dibandingkan PRP ya lebih banyak ya. Jadi memang untuk pemberian suntikan PRP dalam sendi ya, intraartikular, berarti itu cukup efektif dan memang ada landasan ilmiah untuk mendukung pemberian PRP ini pada pasien. Nah mungkin sebelum kita tutup, kira-kira apakah ada pesan-pesan dari Dr. Andre yang berkaitan dengan PRP ini? Ya jadi kalau untuk PRP ini buat bantu proses pemulihan. Tapi habis pulih jangan lupa untuk kita tetap latihan. Ya betul. Karena yang kita mau atasi dalam suatu cedera atau nyeri itu adalah mencegah nyeri berikutnya, bukan nyeri saat ini doang. Ya. Soalnya kadang-kadang kalau banyak pasien itu kita suntik, nyerinya berkurang terus dia udahan, dia nggak latihan. Tiba-tiba nyeri lagi datang, dia bilang dok ini kambuh lagi, bukan kamu sebenarnya. Kemungkinan besar cedera ulang. Jadi memang untuk PRP sendiri setelah pemberian PRP tidak lepas pasien masih dianjurkan untuk lanjut olahraga ya. Memang olahraga atau latihan tersebut itu yang mendorong proses penyembuhan supaya lebih efektif ya dok. Betul. Baik, terima kasih banyak untuk Dr. Andre sudah sharing seputar PRP. Ya kabar baiknya Sobat Cura, sekarang PRP yang jenis HA dan non HA sudah tersedia di klinik Cura Medica
Kota Bogor. Jadi bagi teman-teman atau mungkin yang punya anggota keluarga yang ada nyeri sendi atau memang ada perkapuran sendi, bisa langsung datangkan keluarganya ke klinik Cura Medica Kota Bogor. Terima kasih dok. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.